Yang terhormat Direktur Pengabdian Masyarakat dan Inovasi Sosial, Ibu Dr. Lutgede Saraswati Putri SSM HUM. Yang terhormat Kepala Subdit Pengabdian Masyarakat dan Inovasi Sosial, Bapak Nas Ode Abdurrahman, SKP MBA. Yang terhormat Kepala Subdit Pengabdian Masyarakat, Dosen dan Mahasiswa, Ibu Widya Smaramurti SSMA. Yang terhormat narasumber kita pada pagi hari ini, Profesor Dr. Insinyur Iketut Widiana, MSI. Yang terhormat para kasih dan staf Direktorat Pengabdian Masyarakat dan Inovasi Sosial, serta yang terhormat Prof. Bapak Ibu dosen dan pengabdi di lingkungan Universitas Indonesia. Saya ucapkan selamat datang di acara sosialisasi hibah pengabdian masyarakat Kemendikti Saintek tahun 2025 pada Rabu 19 Maret 2025. Saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Bapak Ibu yang telah hadir dalam acara hari ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Jana dari Direktorat Pengabdian Masyarakat dan Inovasi Sosial yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Izinkan saya untuk membacakan agenda acara pada hari ini yang akan dimulai dengan sambutan dari Direktur DPIS, lalu akan dilanjutkan pada acara inti kita yaitu sosialisasi hibah pengabdian masyarakat Kemendikti Saintek 2025 yang akan dimoderatori langsung oleh Bapak Nesla Ode Abdurrahman, SKP MBA. Nah, sebelum itu, marilah kita dengarkan sambutan dari Direktur Pengabdian Masyarakat dan Inovasi Sosial kepada Ibu Dr. Lutgede Saraswati Putri SSM HUM. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Jana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, dan tentunya salam sehat dan sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, di sini telah hadir Profesor Dr. Insinyur Iketut Widiana yang tanpa henti-hentinya terus mendukung direktorat kami dan terus membantu para dosen peneliti dan pengabdi kami untuk mendalami segala seluk-beluk daripada pengajuan proposal hibah ini. Terima kasih Prof sudah hadir. Kemudian juga saya ingin menyapa para pimpinan fakultas maupun juga manajer riset yang dengan setia juga hadir dan turut serta di dalam kegiatan ini, dan tentunya seluruh dosen pengabdi yang telah hadir pada pagi hari ini. Tentunya kita bersyukur dan juga ingin memanjatkan puji kepada hadirat Tuhan yang Maha Esa, karena melalui rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di dalam momen sosialisasi hibah pengabdian masyarakat ini, dan kegiatan ini menjadi waktu yang juga sangat penting bagi kita semua untuk tentunya memperkuat bagaimanakah peran akademisi, peran pengabdi khususnya dalam melakukan pemberdayaan masyarakat melalui program pengabdian masyarakat yang inovasinya dapat diterapkan, yang inovasinya itu aplikatif. Sebagaimana kita ketahui dari tahun ke tahun memang hibah pengabdian masyarakat dari Kemdikti-Saintek, nomenklatur barunya ya, Kemdikti-Saintek, merupakan salah satu wujud bentuk dukungan dan dorongan dari pemerintah untuk para akademisi dalam menerapkan ilmu dan juga teknologi bagi kesejahteraan masyarakat. Nah, memang tantangannya dari tahun ke tahun juga, sepertinya jumlah penerima hibah itu khususnya dari Universitas Indonesia ya Prof ya, masih tergolong sedikit. Dan apalagi nih Prof, sekarang lagi ada efisiensi juga kan ya, yang pasti nanti meskipun di dalam kondisi yang kondisi baru ini kita juga perlu menjadi adaptif. Nah, mudah-mudahan sesi pada pagi hari ini juga bisa memotivasi Bapak Ibu dosen pengabdi. Tentu dalam konteks pembangunan nasional, pengabdian masyarakat juga perlu selaras dengan bagaimana kebijakan pemerintah itu berjalan, khususnya dari direktorat kami, dari Direktorat Pengabdian Masyarakat dan Inovasi Sosial, terus mengupayakan agar pilar-pilar tujuan pembangunan berkelanjutan itu termaktub di dalam berbagai program maupun peta jalan yang kami siapkan.
Nah, penguatan program pemberdayaan masyarakat perlu juga mempertimbangkan masyarakat di urban dan juga perdesaan. Dan tentunya juga bagaimana mendukung agenda prioritas dari pembangunan nasional juga. Melalui sosialisasi ini, kami berharap dapat membantu Bapak dan Ibu dosen pengabdi di sini agar dapat menyelami lebih mendalam mengenai skema hibah. Tadi ada beberapa memang fitur atau poin-poin baru dari ketentuan yang diberikan dari Kemdikbudristek yang bisa menjadi pertimbangan, termasuk juga nanti terkait mekanisme pengajuan proposal serta aspek yang mungkin lebih ke area strategis sehingga dapat memperkuat program karena melibatkan sinergi antar fakultas, lalu juga kolaborasi dengan mitra eksternal serta bagaimana mengajukan proposal yang memang basis kebutuhan basisnya pada memahami dan mendengarkan juga kebutuhan yang ada pada masyarakat. Nah, ini menjadi kunci tentunya agar proposal tersebut memiliki poin kuat di dalam dampak dari program yang akan diusulkan. Tentu ini nanti areanya dari Prof. Ketut ya, harapannya bisa mendorong juga Bapak Ibu di sini untuk mungkin mendapatkan inspirasi terkait proposal yang dapat diajukan. Akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh pihak yang sudah berkontribusi untuk penyelenggaraan kegiatan ini. Nanti dibantu sama Kasubdit Pemberdayaan dan Inovasi Sosial yang begitu cekatan. Di sini sudah hadir Nars Laude Abdul Rahman. Dan tentu nanti yang selalu juga tidak asing lagi di Bapak dan Ibu, yakni Ibu Desi ya, yang sudah sangat populer, yang selalu membantu proses untuk pengajuan, pengusulan, maupun nanti untuk ada pertanyaan-pertanyaan, silakan dapat kami bantu. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat dan tentunya inspirasi untuk kita semua dalam meningkatkan peran UI, khususnya dalam memberikan dampak yang tinggi kepada masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti Shanti Shanti. Namo Buddhaya, Shalom, dan salam sehat sejahtera bagi kita semua. Terima kasih, kembali ke Mbak Jana. Baik, terima kasih banyak pada Bu Saras atas sambutannya. Sebelum kita masuk ke dalam sesi sosialisasi, mungkin kita akan mengambil dokumentasi terlebih dahulu, Bapak Ibu. Jika berkenan dan Bapak Ibu bisa untuk on cam kepada host, boleh dibantu untuk share screen, untuk di screenshot. Ya, silakan Mbak Bagian. Oke, yes. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Lagi Oke, centil. Bentar. lagi. Oke. 1, 2, 3. Berarti slide terakhir ya, Bu. 1, 2, 3. Oke. Sudah, Ibu? Udah. Oke. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu. Ya, selanjutnya mari kita simak bersama-sama sosialisasi tentang pengabdian masyarakat Kemendikbudristek tahun 2025 yang akan dimoderatori langsung oleh Kepala Subdit Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi Sosial, Bapak Nersla Ode Abdurrahman, SKP MBA. Kepada Pak Rahman, waktu dan layar kami persilahkan. Ya, terima kasih Jana. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kepada Prof. Ketut yang telah hadir membersamai kita. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih juga sudah meluangkan waktu pada kesempatan kali ini untuk menyimak sosialisasi hibah dari Kemendikbudristek yang akan disampaikan oleh Prof. Ketut. Sebelum kita mulai, kami akan menyampaikan kurikulum vitae dari beliau. Beliau merupakan dosen di Fakultas Pertanian. Studi programnya ada agroteknologi di Universitas Mahasaraswati Denpasar, Bali. Lalu kemudian ada berbagai macam prestasi yang didapat oleh beliau. Selain menjadi dosen berprestasi, tentunya menjadi reviewer untuk pengabdian masyarakat.
Baik, tanpa menunggu lama, kami persilahkan kepada Prof. Ketut untuk menyampaikan materinya terkait dengan sosialisasi hibah pengabdian masyarakat Kemendikti Saintek tahun 2025. Pada Prof. Ketut kami persilahkan. Baik, terima kasih Bapak Laudi Abdurrahman. Bapak Ibu, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat sejahtera bagi kita semua. Ya, sebelum saya memulai, izin saya menyampaikan selamat melanjutkan ibadah puasa ya dan menunggu menyongsong hari raya yang sudah tidak lama lagi, Bapak Ibu semua. Nah, baik, saya akan izin share screen terlebih dahulu ya. Yang terhormat Ibu Ketua apa Direktur ya, Pengabdian pada Masyarakat dan Inovasi Sosial, ya Ibu Logede Saraswati. Ya. Bertemu kita di sini ya. Kalau di Bali mungkin tidak ketemu ya Bu ya. Melali kita Pak. Dan juga Pak Laude Abdurrahman ya sebagai kepala subditnya yang sudah sebagai moderator ya. Bapak Ibu pejabat lainnya dan juga teman-teman dosen ya. Mbak Siti Nurjanah yang tadi MC ya. Terima kasih. Nah, untuk efisiensi waktu, saya akan langsung saja untuk share screen. Ya. Nah, semoga sudah dapat disaksikan. Nah, baik Bapak Ibu, di sela-sela kebijakan pemerintah saat ini ya, sebagai dosen kita tetap harus bersemangat ya, ya sehubungan dengan berbagai kebijakan efisiensi yang ada gitu, ya, namun tetap memberikan kesempatan pada para dosen untuk tetap bisa melaksanakan tridharma dengan berkompetisi gitu dalam bidang pengabdian pada masyarakat. Kalau penelitian mungkin sudah terbiasa ya Bapak Ibu lakukan gitu ya, tapi di pengabdian mungkin agak berbeda ya sudut pandangnya. Nah, baik ini timeline yang sudah ada dan sudah di-share melalui sosialisasi kemarin ya. Jadi Bapak Ibu nanti diberikan kesempatan sampai 7 April ya untuk submit final proposalnya gitu. Ya, harapannya nanti tanggal 8 sampai 14 Mei itu sudah diseleksi sehingga tanggal 15 Mei 2025 nanti nama Bapak Ibu yang mengusul sudah ada di list nama-nama pemenang ya. Harapannya seperti itu. Nah, kemudian tentu dilaksanakan dan seterusnya ya. Jadi uh, hari libur nanti ya, sepertinya Bapak Ibu ada kerjaan tambahan selain hari libur yaitu finalisasi proposal. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, baik terkait dengan panduan kita yang baru ya, panduan penelitian dan pengabdian masyarakat 2025 ini ada beberapa hal yang mengalami perubahan ya. Ya, kalau kita bicara terkait dengan esensi program pengabdian itu kan Kirim ya. Oke. tidak berubah ya. Namun ada beberapa hal yang perlu disesuaikan ya. Yang pertama terkait dengan program Astacita pemerintah ya. Jadi semua usulan penelitian dan pengabdian hendaknya tujuannya itu mengarah kepada tujuan akhir yaitu Astacita. Nanti Bapak Ibu silakan memilihnya di antara Astacita yang ada itu ditulis sebagai salah satu tujuan program pengabdian pada masyarakat ya. Nah, selain itu ada juga perubahan nomenklatur ya. Jadi nomenklatur terkait dengan kementerian kita kalau sekarang namanya Kemdikti Saintek ya. Ya, kalau kemarin tuh Kemdikbud Ristekdikti ya, jadi berbeda-beda gitu dan membuat kita sering salah mengucapkan gitu ya karena sering berubah nih 10 tahun terakhir ya. Kemudian juga direktoratnya berubah dari DRTPM menjadi DPPM atau DP2M ya. Dan yang penting juga adalah antara ya perguruan tinggi akademik dengan satu tata kelola Bima ya. Jadi sudah menjadi satu, tidak lagi ada hal yang berbeda baik di dalam pengusulan proposal, membuat tim dan sebagainya. Jadi sudah menjadi satu rumah ya. Ya kemarin itu kan banyak juga yang sulit ya karena tidak bisa melibatkan dosen vokasi sebagai tim inti gitu hanya boleh sebagai tim tambahan. Nah ini
sebagai ilustrasi bahwa program pengabdian pada masyarakat ya berkaitan dengan tujuan-tujuan pemenuhan ya program prioritas pemerintah ya, baik itu tertuang dalam bidang fokus ya, rencana induk riset nasional maupun kebutuhan atau tantangan yang ada di masyarakat Bapak Ibu ya. Nah, terkait dengan ini ya, Bapak Ibu diminta menyelaraskan ya tujuan program pengabdian pada masyarakat sesuai dengan bidang yang Bapak Ibu ajukan gitu. Kalau saat ini kan hanya menu tahun ya. Tentu tujuannya mungkin salah satu di antara yang ini gitu. Sebagai contoh umpamanya pangan terkait dengan swasembada pangan ya ataupun mungkin lingkungan hidup dan sebagainya ya. Nah, di program pengabdian ini ya sesuai dengan bunyi perundang-undangan yang berlaku Bapak Ibu sudah semuanya juga sudah sangat paham ya bahwa pengabdian itu salah satu bentuk hilirisasi hasil penelitian. Nah, tentu tidak semua hasil penelitian siap untuk dihilirkan kan seperti itu. Namun apabila Bapak Ibu terutama dosen muda belum mempunyai hasil riset yang siap dihilirkan itu masih boleh menghilirisasi hasil penelitian peneliti lain ya. Nah, harapannya tentu selalu dapat memberikan solusi inovatif ya bagi kebutuhan masyarakat dalam upaya untuk meningkatkan perekonomian dan juga kesejahteraan. Nah, di pengabdian itu memang kita berupaya untuk memenuhi kebutuhan atau tantangan mereka ya. Jadi kalau melibatkan mahasiswa di sini juga meningkatkan rasa simpati empati mereka seperti itu. Nah, Bapak Ibu jangan lupa pula kita juga tetap mengkaitkan tujuannya dengan SDGs Bapak Ibu ya. Jadi nanti di template Bima itu Bapak Ibu disuruh memilih dua lah paling tidak. Apakah tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, atau mungkin kehidupan sehat dan sejahtera atau yang lainnya silakan ya. Dan ini adalah program Astacita. Jadi dari program yang dilakukan berkaitan dengan memberikan solusi atas permasalahan mitra ya, bagaimanakah kaitannya dengan Astacita? Jadi Bapak Ibu hendaknya menuliskan salah satu nanti sebagai tujuan program pengabdian pada masyarakat Bapak Ibu ya. Sebagai contoh mungkin apakah membangun dari desa atau dari bawah itu untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Itu. Nah, baik kita lanjutkan kembali ya. Jadi di panduan sekarang ya terkait dengan tim pengusul program pengabdian pada masyarakat itu tidak ada beda dengan panduan yang sebelumnya ya. Jadi antara ketua dan anggota tim pengusul itu sama saja syaratnya. Jadi di antaranya adalah dosen tetap ya perguruan tinggi. Tentu di bawah Kemdikti Saintek dosen tetap ini bisa jadi dosen non ASN maupun ASN ya. Dan kalau toh ASN maka tidak berasal dari kementerian lain itu kata kuncinya ya. Wajib punya NIDN atau NIDK atau NUPTK, wajib punya ID Sinta dan berstatus aktif ya, tidak sedang tugas atau izin belajar ataupun sabbatical leave. Nah, kemudian berasal dari perguruan tinggi yang tidak dalam kasus ya pembinaan itu maksudnya ya. Nah, wajib melibatkan mahasiswa yang berasal dari program diploma maupun sarjana dan aktif terdaftar di PDBQ. Nah, saya kira itu hal biasa, Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah dampak efisiensi pada kita, yaitu terkait dengan kuota pendanaan ya. Sekarang ini kita punya kuota pendanaan itu hanya 2 untuk penelitian dan pengabdian ya. Kalau tahun lalu kita masih punya 4 kuota penelitian dan pengabdian, saat ini kita hanya mempunyai 2. Jadi silakan Bapak Ibu yang memilihnya apakah sebagai ketua di penelitian kemudian anggota di pengabdian atau kedua-duanya di penelitian. Apakah sebagai ketua di pengabdian atau anggota di penelitian atau kedua-duanya di pengabdian silakan atau keduanya anggota. Nah, itu untuk kuota pendanaan. Namun untuk pengusulan Bapak Ibu masih dibebaskan seperti tahun sebelumnya. Gitu. Nah, Bapak Ibu ini saya menekankan ke hadapan Bapak Ibu semua ya terkait dengan tahapan seleksinya ya. Jadi kalau tahapannya mungkin Bapak Ibu biasa ya udah tahu ya. Namun terkait dengan yang selama ini terjadi ya. Jadi banyaknya proposal yang gugur administrasi. Jadi penekanannya di situ. Walaupun administrasi itu kelihatannya sepele, namun faktanya banyak yang gugur karena itu saya pesan sebaiknya
jangan upload proposal di menjelang akhir saja ya. Jadi tolong cek and dicek persyaratan administrasinya sudah lengkap apa belum. Sebab apabila gugur administrasi itu biasanya tidak bisa dibantu lagi walaupun ada batch 2, batch 3 dan seterusnya itu. Nah, selain itu yang perlu saya tekankan di sini adalah dalam penyusunan uh, RAB pada seleksi substansi ya. Jadi di seleksi substansi bukan hanya terkait dengan isian substansi Bapak Ibu ya, tetapi juga ada penilaian RAB di sana gitu. Nah, kalau di program pengabdian, RAB itu hendaknya disusun menyesuaikan dengan solusi yang kita berikan kepada mitra ya. Jadi prinsipnya adalah setiap solusi itu butuh biaya dalam melaksanakannya dan itu harus tercermin di RAB seperti itu. Tidak boleh RAB itu tiba-tiba ada alat yang dibutuhkan padahal tidak menjadi solusi itu nggak bisa ya. Jadi harus benar-benar menyesuaikan. Baik, kita lanjutkan. Nah, Bapak Ibu ini adalah sebuah ilustrasi kejadian beberapa tahun kemarin gitu ya terkait dengan begitu banyaknya proposal yang gugur ya di awal ya. Sebagai contoh ini ada 16.500-an proposal secara total gitu ya. Ini gagal submitnya sudah mencapai 6.200 ya. Kenapa gagal submit? Karena submit di hari-hari terakhir. Jadi tidak final submitnya ya. Itu sering disebabkan oleh berjajalnya para pengusul di depan pintu Bima di hari terakhir ya. Atau malah karena hari-hari sudah terakhir gitu, banyak lampiran yang tidak bisa dipenuhi. Gitu. Nah, ternyata juga yang sudah lolos summit saja masih ada gagal di administrasi itu sampai 5.563. Nah, itu Bapak Ibu, kenapa saya menekankan agar tidak percuma buat proposal, tolong dicek-cek ya persyaratan administrasinya. Jadi Bapak Ibu tetap baca dengan detail template terbaru ya. Jadi template 2024 dengan template tahun 2025 itu berbeda. Walaupun sedikit berbedanya, tapi itu ada maknanya. Gitu. Nah, Bapak Ibu kita tiba pada skema pengabdian pada masyarakat. Jadi kita memang di panduan itu masih memiliki 3 kelompok skema ya, yaitu pemberdayaan berbasis masyarakat, berbasis kewilayahan, dan juga berbasis kewirausahaan. Jadi ada 3 kelompok skema. Namun untuk tahun ini ya seperti tadi sudah saya sampaikan ada kebijakan pemerintah ya maka yang dibuka hanya yang kelompok satu saja yaitu pemberdayaan berbasis masyarakat itu isinya PKM ya pemberdayaan kemitraan masyarakat kemudian pemberdayaan masyarakat pemula atau PMP dan PMM ya atau pemberdayaan masyarakat oleh mahasiswa. Jadi PMM ini adalah KKN PPM ya. Nah, UI tidak mungkin bisa mengambil pemberdayaan masyarakat pemula ya karena itu hanya untuk perguruan tinggi binaan ya dan pratama ya. Nah, sehingga dengan demikian peluangnya menjadi PKM dan PMM saja dan nanti mungkin bulan Juni ke pertengahan Juni itu akan dibuka kosa bangsa. Nah, kita lihat sepintas ya persyaratan timnya ya. Jadi tim pengusul Mono tahun ini, program Mono tahun ini adalah 3 orang ya Bapak Ibu ya. 3 orang itu artinya nggak boleh lebih, nggak boleh kurang ya. Jadi hanya 3 gitu. Jadi walaupun diberikan peluang nambah-nambah anggota, ya jangan ditambah kalau memang nah, tidak dibolehkan ya. Nah kemudian asisten ahli sudah boleh mengusulkan ya dengan asintas skor 50 untuk saintek dan 25 untuk sosum dan seni. Nah itu. Baik, kita lanjutkan lagi. Tim di dalam pengusul ini harus multidisiplin Bapak Ibu ya. Multidisiplin itu ya berbeda pada rumpun ilmu level 2 yang berbeda. Jadi timnya itu menyesuaikan dengan kegiatan gitu ya. Jadi harus apa namanya lintas keilmuan ya. Jadi Bapak Ibu jangan hanya pada teman satu prodi saja ya. Boleh sih satu prodi asal bidang ilmunya berbeda ya. Tapi lebih bagus untuk apa namanya berkolaborasi. Nah, kemudian
kuota pelaksanaan program monotahun ya. Ini Bapak Ibu ya, apabila Bapak Ibu sudah pernah memenangkan hibah PKM umpamanya 2 kali gitu ya, maka hanya boleh sekali lagi mengusulkan sebagai ketua pada skema selain PKM gitu ya. Jadi pada skema yang sama itu hanya boleh 2 kali. Oke, ini kita lewati karena tidak boleh ya. Nah ini Bapak Ibu, jadi eh, PKM ya, pemberdayaan kemitraan masyarakat ini sangat banyak peminatnya ya. Kenapa sangat banyak peminatnya? Ya karena ini mencari mitranya kan sangat mudah ya. Jadi Bapak Ibu kalau kita merancang proposal pengabdian kepada masyarakat ya, itu wajib ke lapangan Bapak Ibu ya, wajib melakukan observasi gitu ya. Nah, untuk PKM ini karena jenis mitranya beragam, itu tentu tidak mudah, tidak sulit ya. Jadi sangat mudah maksud saya untuk menemukan mitranya. Contoh umpamanya, siapakah mitra PKM? Mitra PKM itu bisa jadi dari kelompok masyarakat umum ya. Ya, yang tergolong kelompok masyarakat umum ini maksudnya adalah kelompok masyarakat yang tidak berusaha secara ekonomi ya. Jadi tidak profit oriented ya, seperti itu. Jadi di antaranya mereka adalah PKK ya, kelompok PKK ya, ibu-ibu ini kan biasanya tergabung PKK. Mungkin juga Dasawisma, mungkin juga Pokdarwis kan gitu, ya Posyandu, ya, Remaja Masjid, Karang Taruna, termasuk RT atau RW, sekolah ya, dan lain-lain. Nah itu adalah kelompok masyarakat umum. Bapak Ibu bermitra cukup dengan satu kelompok saja, gitu. Nah, kalau mitra kita kelompok, maka wajib jumlah anggota kelompok itu adalah 10 orang. Jadi 10 orang ya. Nah, apabila Bapak Ibu kurang cocok rasanya bermitra dengan kelompok masyarakat umum, Bapak Ibu boleh bermitra dengan kelompok masyarakat ekonomi produktif gitu. Siapakah mereka ya? Itu sebagai contoh umpamanya industri rumah tangga itu boleh ya. Asalkan mereka punya karyawan 5 orang termasuk pemiliknya. Jadi kalau pemiliknya laki perempuan begitu, berarti karyawannya tambah lagi 3. Jadi total pekerja yang ada di sana 5 orang gitu ya. Itu sudah boleh diajukan ya. Namun di luar itu juga masih boleh kalau ada kelompok yang lain yang bergerak dalam bidang ekonomi, sebagai contoh ya kelompok tani, mungkin kelompok ternak, ya kelompok nelayan, ya koperasi mungkin ya, BUMDes dan bentuk-bentuk usaha lainnya. Silakan. Setiap kali menyebut kelompok maka jumlah anggotanya 10 orang. Nah, apabila bermitra dengan sekolah itu nggak perlu menyebutkan jumlah anggota ya, karena seperti tahun kemarin itu menyulitkan kalau sekolah kok diminta jumlah anggota, sekarang tidak lagi. Nah, Bapak Ibu, apakah yang akan kita lakukan pada kelompok masyarakat tadi? Jadi setelah Bapak Ibu memilih satu kelompok di antara kelompok-kelompok tadi, yang mungkin adanya di dekat kampus ya, atau di dekat rumah ya silahkan gitu ya. Ya, lakukan observasi dengan baik sehingga menemukan berbagai permasalahan mereka. Ya, permasalahan mereka hulu hilirnya seperti apa. Nanti di antara itu semua maka pilihlah 2 bidang masalah yang berbeda, yang merupakan kebutuhan prioritas mereka gitu. Nah, 2 bidang masalah ini ya itu merupakan memerlukan kepakaran yang berbeda. Itu ya penyelesaiannya membutuhkan kepakaran yang berbeda. Sebagai contoh umpamanya Bapak Ibu membantu mitra UMKM ya, mitra usaha. Maka potensi permasalahan di mitra usaha itu adalah produksi, manajemen mungkin dan pemasaran ya. Itu biasanya seperti itu ya. Maka pilihlah 2 di antara 3 bidang masalah itu, mungkin produksi dan manajemen. Ya, masalah produksi mungkin item-itemnya apa saja, apa produksinya rendah, apa alatnya masih konvensional dan sebagainya. Ya, kemudian masalah manajemen terkait dengan pembukuan mungkin pembukuan usaha mungkin ya. Ya. Nah, itu antara masalah produksi dan manajemen itu membutuhkan kepakaran yang berbeda, kepakaran tim yang berbeda itu syaratnya. Nah, kemudian wajib melibatkan 2 mahasiswa ya.
jarak dari perguruan tinggi ke mitra itu tidak lebih dari 200 km ya, jadi maksimum 200 km. Namun boleh lebih apabila ada surat pernyataan yang menanggung biaya transportasi. Ya. Jadi kenapa demikian kan anggarannya ini tidak besar ya, dan juga eh, biaya transportasi itu terbatas 15% saja. Nah, ada juga hal yang perlu Bapak Ibu selalu ingat di dalam penyusunan RAB bahwa 50% anggaran ini diarahkan untuk membantu uh, mitra dalam bentuk teknologi dan inovasi gitu. Jadi harus ada teknologi dan inovasi yang kita bantukan. Nah, baik itu Bapak Ibu PKM ya. Jadi sangat beragam mitranya. Silakan uh, ditemukan mereka begitu di sekitaran kampus atau di sekitaran Bapak Ibu tinggal. Nah, untuk luaran program pengabdian pada masyarakat ini tidak seperti halnya di riset begitu ya. Kita di pengabdian pada masyarakat lebih kepada pengukuran terhadap level keberdayaan mitra. Jadi sebelum kegiatan pengabdian dan setelahnya bagaimana peningkatan level mereka itu. Jadi karena itu harus diadakan pengukuran terlebih dahulu ya. Posisi baseline mereka nanti seperti apa kalau didanai. Setelah dilakukan pengabdian, bagaimana peningkatannya secara kuantitatif. Nah, setelah itu baru ada publikasi ya pada jurnal terdekat Sinta. Sintanya juga bebas. Apakah Sinta 6 itu tergantung data yang Bapak Ibu miliki ya. Juga wajib membuat video kegiatan ya. Video kegiatan ini diupload di akun lembaga atau LPPM begitu ya. Berdurasi pendek mungkin 3 sampai 5 menit ya. Informatif dan menarik seperti itu ya. Jadi informatif dan menarik. Dan ya identitas Bapak Ibu lengkap ada di video tersebut. Nah, selain itu wajib membuat berita media massa ya dan poster itu secara biasa ya. Nah, itu PKM Bapak Ibu kita hanya punya 2 pilihan ya. Kalau di UI ada nggak KKN ya? Ada Prof, tapi Oh, nggak wajib. nggak wajib ya. Iya. Gimana? Seru ya buka puasa? Seru ya? Kenapa banyak yang ikut? Oh, tapi nggak semua. Oh, sampai jam berapa? Ya, Nah, baik kita lanjutkan ya. Jadi ada lagi satu skema yang dibuka ya karena berkait dengan program monotahun. Ini adalah PMM ya. PMM ini adalah pemberdayaan masyarakat oleh mahasiswa yang dulu dikenal sebagai KKN PPM. Nah, PMM ini ya hanya diarahkan kepada perguruan tinggi yang mewajibkan KKN ya. Ada mata kuliah wajib KKN. Sebab membutuhkan surat SK dari perguruan tinggi terkait dengan kewajiban melaksanakan KKN. Nah, itu ya. Jadi untuk PMM ini pendanaannya 80 juta ya dengan durasi waktu 6 bulan. Namun penurunan di lapangan bagi mahasiswa yang mengikuti PMM ini hanya 1 bulan 1 minggu ya kurang lebih itu, asalkan memenuhi durasi waktu 144 jam kerja efektif mahasiswa itu. Nah, ada pendanaan yang 80 juta ini diarahkan untuk membantu mitra begitu Bapak Ibu ya. Sehingga dengan demikian PMM ini adalah tetap diusulkan oleh dosen, namun pelaksana di lapangannya adalah mahasiswa. Nah, dosen pengusul PMM nantinya menjadi DPL ya, jadi dapat SK sebagai DPL. Nah, Bapak Ibu, sebelum menyusun proposal PMM, maka tim pengusul wajib melakukan observasi ke mitra. Siapakah mitra PMM ini? Mitra PMM ini adalah desa, Bapak Ibu ya. Desa, bukan kelurahan ya. Desa malah atau desa adat ya. Itu. Nah, datang ke desa ya, bertemu dengan kepala desa dan aparat desa, berdiskusi, kemudian minta bertemu dengan 2 kelompok masyarakat yang akan dibantu. Jadi itu ditetapkan oleh desa karena sifat PMM ini kan co-creation ya. Ya,
Jadi ke financing mungkin enggak ya, karena dari desa nggak wajib memberikan dana ya. Ya. Jadi co-benefit ya. Nah itu sehingga Bapak Ibu yang akan mengusul itu sudah mempunyai data tentang desa dan dua kelompok masyarakat yang akan dibantu. Jadi mitranya desa, sasarannya adalah dua kelompok masyarakat yang sudah ditentukan oleh desa. Gitu. Nah, kemudian apakah yang akan dilakukan pada mitra tersebut itu sama kembali dengan model PKM tadi gitu ya. Jadi mahasiswa 20 orang ini itu dibagi atas dua kelompok ya. Satu kelompok di kelompok mitra satu kelompok di kelompok mitra dua ya. Melakukan aktivitas kegiatan untuk membantu mitra dalam dua bidang yang berbeda. Nah, selalu konsepnya seperti itu ya. Ya. Nah, harapannya ya setelah melaksanakan kegiatan selama 144 DKEM, kegiatan itu selesai. Jadi dengan demikian di proposal ya Bapak Ibu yang akan mengusulkan PMM di proposal itu wajib untuk mendetail ya membuat tabel JKMM 144 jam itu isinya apa saja gitu ya. Jadi 3 jam pertama pembekalan materi apa, 3 jam kedua pembekalan materi apa, kemudian penerjunan, mungkin kegiatan lapangan apa saja itu di setting dari awal, kemudian ditutup dengan nanti penarikan dan ujian mahasiswa PKM. Nah seperti itu. Nah saya kira itu hal lainnya kurang lebih sama dengan PKM. Nah itu Bapak Ibu dua skema yang berpeluang ya untuk tahun ini. Nah, Bapak Ibu perlu ketahui bahwa ya untuk mengusulkan PBM ya, jadi pemberdayaan berbasis masyarakat tadi baik PKM maupun PMM itu nanti dibutuhkan surat kesepakatan kerjasama mitra sasaran ya. Dan di surat tersebut ditambahkan data jumlah anggotanya atau kepengurusannya. Jadi hanya satu lembar tapi mengandung data yang lengkap. Ini template-nya juga sudah ada ya Bapak Ibu kalau submit di Bima itu mulai daftar itu nanti template-nya bisa di-download. Nah, kemudian surat pernyataan originalitas usulan ini saya kira hal yang biasa. Inilah yang dibutuhkan Bapak Ibu. Dan setiap surat pernyataan ini harus bermaterai 10.000 dan tanda tangan basah di atas materai. Nah, ini yang banyak menyebabkan gugur Bapak Ibu karena banyak dosen menggunakan materai berulang ya. Jadi satu usulan mungkin butuh 3 materai, materainya sama semua ya karena ada nomor urut pada materai. Kalau sama itu gugur administrasi ya. Ya, kemudian juga tanda tangan itu sering cropping ya, jangan sampai cropping. Kalau cropping itu gugur ya. Jadi tolong berhati-hati. Nah, baik kita lanjutkan sekarang. Nah, Bapak Ibu segera buat proposalnya kan gitu. Namun awali dengan menemukan mitra terlebih dahulu. Jadi ke lapangan dulu ketemu mitra ya. Barangkali Pak Ibu pas makan ketemu mitra itu ya ngobrol-ngobrol ya observasi gitu. Nah kemudian banyak sekali ada jenis mitra, jangan sampai kesulitan ya. Jadi sebagai contoh mitra kelompok ekonomi produktif umpamanya ada kelompok tani ya, kelompok nelayan. Mungkin kalau kelompok nelayan kan banyak di Jakarta ya. Ya, kemudian kelompok ternak ya. Nah, koperasi mungkin, BUMDes mungkin ya. Jadi ada banyak ya, silakan. Atau mungkin membantu UMKM ya, industri kreatif ya, di rumah tangga itu silakan ya. Nah, asalkan mereka punya pekerja 5 orang termasuk pemiliknya gitu ya. Itu boleh diajukan di PKM atau mungkin mau membantu sekolah ya, silakan. Jadi kalau melihat sekolah jangan hanya proses pembelajarannya saja yang diobservasi ya. Di sana ada pengelolaan sampah di sekolah, ada UKS ya, unit kesehatan sekolah ya. Nah, kemudian ada perpustakaan ya. Jadi ada proses pembelajaran ya, ada kurikulum, ada administrasi dan macam-macam ya. Jadi nanti observasi secara seksama baru akan menemukan masalah prioritas mereka. Nah, kita lanjutkan sekarang. Nah, membuat proposal pengabdian setelah Bapak Ibu menemukan mitra itu diawali dari penyusunan analisis situasi. Ya.
analisis situasi ini tentu saja analisis situasi tentang mitra ya, bukan tentang yang lain ya. Tentang mitra saja. Jadi tidak perlu mengurainya begitu panjang ya. Sebagai contoh umpamanya kalau mitranya kelompok nelayan umpamanya, ya tidak perlu menyampaikan seperti halnya di penelitian umpamanya begini. Indonesia adalah negara yang sangat luas, terdiri dari 17.000 lebih pulau yang dibatasi oleh lautan dengan lautan yang sangat luas sampai sekian kilometer, itu tak perlu ya. Langsung saja ya di kelurahan apa, kecamatan apa, kota apa gitu terdapat berbagai kelompok masyarakat, diantaranya terdapat kelompok nelayan dengan nama apa ya. Jarak dari kampus berapa kilometer gitu ya. Ya. Yang sekarang ketua kelompoknya adalah ini siapa itu ya. Ya. Secara lengkap profil kelompok disajikan pada tabel berikut. Sudah sajikan tabelnya. Ya, nama kelompok apa, berdiri tahun berapa gitu ya. Nama ketuanya siapa, sekretarisnya siapa, bendaharanya siapa, jumlah anggotanya berapa, bergerak dalam bidang apa, ya, kemudian aset yang dimiliki apa dan seterusnya. Itu merupakan profil kelompok. Jadi itu identitas kelompoknya sudah kita sajikan. Nah, setelah itu Bapak Ibu uraikan sekarang kondisi mereka pada saat Bapak Ibu datang. Ya, kelompok nelayan ini ya sudah berdiri tahun berapa, didirikan oleh desa atas SK nomor berapa ya. Namun kenyataannya kelompok ini belum maju sesuai seperti yang diharapkan. Ya, mitra mengalami kendala dalam melaksanakan berbagai aktivitasnya sebagai nelayan ya, sehingga kehidupannya dipandang belum uh, sejahtera itu umpamanya ya. Berbagai kendala yang dihadapi diantaranya umpamanya apa? Kalau kelompok nelayan hulu hilirnya ya hulunya mungkin alat tangkapnya ya alat tangkapnya ya. Kemudian teknologi penangkapannya apa kan gitu ya. Nah, berarti ada kaitan dengan pemahaman mereka tentang teknologi tersebut ya. Eh, Apalagi masalah potensi di mereka mungkin kelembagaan kelompoknya. Jadi kalau teman dari Fakultas Hukum diajak ya mereka akan lihat, oh kelembagaan kelompoknya bagaimana ya? Adakah struktur organisasi, sudahkah dibentuk, uh, dibuat tupoksinya dan sebagainya ya, seperti itu. Jadi diuraikan di banyak sisi. Ya, jadi tergantung mitranya. Kalau mitranya industri rumah tangga lain lagi ya, industri rumah tangga berarti hulu hilirnya apa? Hulunya berarti terkait dengan bahan baku, ya, bagaimana bahan baku mereka dapatkan, susah apa enggak, kan gitu. Dan proses produksinya bagaimana, apa yang dihadapi, kendalanya apa, alatnya seperti apa, jangan lupa dipoto ya Bapak Ibu ya. Ya, foto yang disajikan pada analisis situasi itu hendaknya informatif ya. Jadi disajikan untuk memberikan informasi, menunjang narasi yang Bapak Ibu tulis pada analisis situasi. Ya, kalau sekolah juga sama, perlu itu. Kalau di sekolah umpamanya menyatakan selama ini proses pembelajaran terkait dengan mata pelajaran matematik ya sangat susah diserap oleh siswa sehingga nilai siswa cenderung rendah untuk pelajaran tersebut. Ya sajikan buktinya kan itu. Nah, seperti itu konsep di analisis situasi. Nah, jadi dengan demikian analisis situasi itu sebenarnya menceritakan keadaan Bapak Ibu ya dan hasil observasi Bapak Ibu terhadap kondisi existing daripada mitra. Ya, jadi semakin komprehensif semakin bagus ya. Sehingga siapapun yang membaca akan merasa datang ke mitra tanpa harus datang secara fisiknya. Itu. Nah, kalau itu semua sudah diuraikan, ditunjang foto, data, maka akhirilah analisis situasi dengan tujuan pelaksanaan kegiatan ini bagian bawah ya. Kaitkan dengan SDGs, IKU, wasita-cita, bidang fokus pemerintah dan sebagainya. Silakan. Nah, selesai menuliskan analisis situasi, Bapak Ibu akan menuliskan permasalahan dan solusi. Ya, di bab permasalahan dan solusi ini ada dua subbab yaitu permasalahan prioritas dan solusi permasalahan. Nah, untuk permasalahan prioritas ini kan ada 500 kata. Ini nanti tetap Bapak Ibu baca di template-nya ya. Nah, isinya apa? Nah, kalau PKM ya, masalah prioritas itu isinya hanya dua masalah prioritas gitu ya. Ya, dua masalah yang berbeda kan gitu tadi. Nah, karena itu
masalah prioritas ini dibuat poin-poinnya saja, tidak berupa narasi, Bapak Ibu ya. Narasinya udah lengkap di analisis situasi. Jadi di permasalahan prioritas ini hanya poin-poinnya saja. Sebagai contoh umpamanya, dari hasil observasi dan pembicaraan ataupun diskusi yang mendalam dengan mitra, maka disepakati permasalahan prioritas yang akan dibantu pada mitra adalah sebagai berikut. Satu, masalah produksi. Apa saja dia masalah produksi itu? Ya. Dua, masalah manajemen apa saja yang dimaksud di sana sesuai dengan kebutuhan mitra ya. Itu udah selesai permasalahan prioritasnya. Nah, setelah menguraikan itu ya, jadi poin saja Bapak Ibu ya, baru kemudian jelaskan juga tentang potensi dampak dan manfaat program itu dari sisi sosial ekonomi bagi kebutuhan masyarakat luas. Nah, itu uraian sedikit saja, mungkin hanya satu kalimat ya. Nah, jelas Bapak Ibu ya, permasalahan prioritas sifatnya poin-poin saja dan harus ada dua bidang permasalahan yang berbeda yang ditangani pada mitra. Ya, setiap masalah pasti ada anak masalahnya begitu ya. Dan dua bidang masalah tersebut atau dua aspek masalah tersebut membutuhkan kepakaran yang berbeda untuk menyelesaikannya. Nah, baik kita lanjutkan lagi. Selesai merumuskan permasalahan prioritas, maka Bapak Ibu akan merancang solusi permasalahan. Ya, solusinya 1.500 kata maksimal ya. Nah, bagaimana merancang solusi permasalahan? Kalau Bapak Ibu dengan jelas bisa tadi menuliskan permasalahan prioritas, maka solusi itu sebenarnya mengalir saja. Jadi kalau permasalahannya clear, solusinya pasti clear. Ya, antara masalah dengan solusi harus nyambung gitu. Ya. Kalau solusi di program pengabdian pada masyarakat itu bisa lebih dari satu. Jadi satu masalah, solusinya itu bisa lebih dari satu. Ya, kenapa? Karena ada bantuan teknologi dan inovasi dan unsur pemberdayaannya gitu. Ya, sebagai contoh umpamanya, oh masalahnya apa? Produksinya rendah. Gitu. Nah itu kan solusinya apa? Oh membantu dengan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kapasitas produksi kan itu solusi satu. Ya, ya. Kemudian yang kedua pasti melatih menggunakan teknologi tepat guna tersebut kan gitu ya. Yang ketiga pasti melatih merawat atau maintain alat tersebut kan gitu. Nah, di dalam penulisan solusi permasalahan ini Bapak Ibu ya, jadi setiap solusi yang diberikan, yang kita rencanakan itu harus ada target luaran yang dituju dari masing-masing solusi itu ada indikator capaiannya gitu intinya ya. Dan itu sedapat mungkin kuantitatif ada angka yang dituju ya. Kalau alat tadi mampu meningkatkan kapasitas produksi berapa itu maksudnya ya. Ya, kalau pengetahuannya mampu meningkatkan pengetahuan berapa dari mitra. Kalau latihan, kalau penyuluhan itu kan peningkatan pengetahuan. Itu targetnya berapa? Berapa orang yang paham? Ya, itu kan harus ditulis ya. Kalau pelatihan fungsinya kan meningkatkan keterampilan ya. Jadi kalau melatih menggunakan alat kan ukurannya pasti tingkat terampilnya ya. Nah itu, bagaimana mengukur tingkat terampil? Ya boleh menggunakan skala Likert sederhana mungkin ya tidak terampil, cukup terampil, terampil sampai sangat terampil. Berapa orang target terampilnya ditulis ya. Nah itu yang dimaksud dengan target luaran masing-masing solusi. Jadi prinsipnya ada masalah, ada solusi, harus mengalir ya. Satu masalah bisa lebih dari satu solusi, dan setiap solusi ada target keluaran yang dituju atau indikator capaian yang kuantitatif. Tuh. Nah, nanti selesai merancang solusi permasalahan, Bapak Ibu nanti jangan lupa menguraikan hasil riset tim pengusul atau peneliti lain ya yang berkaitan dengan solusi yang akan diberikan, yang menunjang solusi tersebut gitulah intinya. Jadi ada uraikan sedikit, ya, kalau dari peneliti lain sitasi karya mereka, nanti sitasi menggunakan urut angka kemunculan sitasi, angka itu, nanti di daftar pustaka itu Oh, muncul angka tersebut sebagai urut boleh. kutipan kita. Gitu. Hmm. Nah baik kita Ah, lanjutkan. siap. Ah, Nah kita lanjut sekarang ke metode pelaksanaan. Ya. ya.
Jadi metode pelaksanaan dalam pengabdian pada masyarakat adalah tahapan atau langkah-langkah dalam melaksanakan solusi yang tadi, Bapak Ibu ya. Nah, ini dibatasi maksimal 1.500 kata. Nah, apa saja tahapan-tahapan tersebut ya. Jadi kalau di pengabdian itu isinya ya paling-paling ini ya, spesialisasi, pelatihan, ya, pendapat teknologi gitu ya, pendampingan dan evaluasi serta keberlanjutan program. Nah, itu wajib ada. Sosialisasi, sosialisasi tentang apa? Nah, itu silakan Bapak Ibu mendetailnya ya. Apa sih yang mau ditingkatkan pengetahuannya tentang apa saja gitu ya. Kemudian pelatihan, apa sih yang mau dilatih ya. Berapa kali rencana pelatihannya kan gitu. Nah, jadi seperti itu ya. Terus teknologinya apa saja ya. Kemudian bagaimana rencana pendampingan yang dilakukan dan bagaimana rencana evaluasinya gitu. Dan rencana keberlanjutan. Nah, itu yang harus ada di sana. Nah, setelah Bapak Ibu menguraikan tahapan-tahapan itu di dalam metode pelaksanaan, jangan lupa pula menguraikan bagaimana partisipasi mitra dalam pelaksanaan program. Ini wajib ada sebab pengabdian itu kan ada unsur kemitraan ya. Jadi mitra itu berarti juga harus berperan aktif gitu. Jadi wujud kemitraan mereka mungkin menyiapkan tempat diadakan pelatihan bisa jadi ya, membantu menyiapkan konsumsi barangkali ya. Nah, silakan apa saja sesuai dengan yang ada. Nah, kemudian yang nomor 4, uraikan peran dan tugas masing-masing anggota tim dan mahasiswa. Ya, jadi biasanya sudah ada tabel sih di Bima, nanti Bapak Ibu cek ya. Jadi siapa nama timnya, kemudian kompetensinya apa, tugasnya apa. Nah, tugas di dalam program pengabdian ini pastilah melaksanakan solusi Bapak Ibu ya. Nah, karena itu tugas itu diambil dari solusi. Solusi yang nomor 1, siapa yang melaksanakan atau siapa yang bertanggung jawab gitu ya, dan seterusnya. Oke, jelas Bapak Ibu ya. Jadi setelah kita selesai ya menuangkan rencana pelaksanaan di metode pelaksanaan, kita lanjut sekarang kepada bagian gambaran teknologi dan inovasinya. Itu jadi ini maksimal 500 kata, tapi biasanya tidak kata yang didapatkan di sini, tetapi eh, foto, eh, alat-alat yang dibantukan gitu ya. Jadi ini untuk gambaran teknologi dan inovasi sepenuhnya nanti eh, bersumber dari solusi tadi. Di dalam solusi tadi apa rencana teknologi yang dibantukan di sini harus muncul dia ya. Tapi awali boleh dengan membuat bagan alir kegiatan dulu kan, dari tahapan kegiatannya seperti apa, di bagian mananya butuh teknologi, di sini dituangkan dalam bentuk gambar, mungkin foto, mungkin ya. Jangan lupa spesifikasinya, ukurannya ya, bagaimana tentang manfaat dan kegunaannya alat tersebut gitu umpamanya. Nah, silakan dituangkan di sini berupa gambar yang alur itu boleh ya, skematis. Dan jangan lupa apabila teknologi tersebut merupakan hasil penelitian Bapak Ibu boleh diuraikan riwayat penelitian sebelumnya. Nah, jadi tidak ya tidak sulit ya, simpel saja. Nah, ini bagian akhir nanti Bapak Ibu diminta untuk screenshot ya Google Map yang menunjukkan jarak ya antara perguruan tinggi, antara UI ke mitra, berapa kilometer dia ya, karena nanti ini berkaitan dengan alokasi anggaran biaya transportasi gitu ya, juga pemetaan pada saat monep ya. Jadi saya kira ini tidak ada yang salah asalkan jarak dari kampus ke ke mitranya itu jelas nanti. Nah, baik itu Bapak Ibu ya. Jadi nanti alurnya pastilah seperti ini ya, analisis situasi, permasalahan prioritas, ya, solusi ya, dan metode pelaksanaan. Jadi kalau sudah begitu Bapak Ibu sudah selesai menguraikan ya. Nanti template-nya download ya Bapak Ibu ya. Ya, download template-nya. Jadi Bapak Ibu di dalam membuat proposal ini template-nya kan sudah sangat lengkap ya. Nanti isi template ini, kemudian baca ulang template-nya, apa yang diarahkan di template ini. Apa arahannya, apakah sudah terpenuhi, apa belum, kalau belum tinggal isi lagi. Ya, jadi baca pelan-pelan gitu. Ya, harapannya tidak ada yang salah ya. Jadi kalau sudah dibaca, pasti bisa menyempurnakan usulannya. Gitu. Ya, jadi sudah semuanya ada, silakan diisi. Ya, ya. Ini apa yang saya jelasin tadi di sini semua ada. Ya, Bapak Ibu nanti tinggal mengikuti saja. Nah, ini sedikit lagi Bapak Ibu ya, yang perlu diingat nanti ya.
Jadi mitra itu harus jelas lokasinya di mana gitu. Nah, karena di dalam prinsip pengabdian itu ada basis wilayahnya. Kemudian ada unsur penerapan hasil riset, jangan lupa dituangkan hasil riset walaupun tidak tim pengusul mungkin itu di bagian solusi ya Bapak Ibu ya. Kemudian kegiatan berdasarkan permasalahan atau kebutuhan atau tantangan di masyarakat, berarti harus ada observasi yang mendalam, komprehensif ya. Karena sudut pandang mengenai mitra harus lengkap, karena itu sebaiknya datang bersama tim gitu ya, bersama teman yang bidang ilmunya berbeda sehingga mempunyai sudut pandang yang berbeda untuk menemukan permasalahan prioritas mereka itu. Jauhi kata-kata keinginan di dalam membuat analisis situasi, harus kebutuhan. Kemudian kolaborasi antar perguruan tinggi, kalau PKM tidak wajib berkolaborasi tapi boleh, tapi kalau PMM itu wajib berkolaborasi. Ya, ada unsur sinergi, saling menguatkan antara kompetensi bidang ilmu yang multidisiplin tadi ya, dan juga ada unsur kemitraan. Jangan lupa bentuk partisipasi mitranya ditulis ya. Kemudian kegiatan terstruktur, target luaran jelas dapat diukur setiap solusi, ada indikator capaian, tahapan kegiatan pengabdian harus dibuat bertahap dengan baik. Itu penekanannya di situ. Jadi ada unsur pemberdayaan dan bantuan investasi, ada 50% anggaran diarahkan untuk bantuan teknologi dan inovasi, dan juga lakukan pelatihan. Ya, nanti ada pelibatan mahasiswa, ya, kemudian KU, prioritas nasional, SDGs dan Asia Cita, gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, harapannya tentu pengabdian yang dilakukan nanti berkelanjutan, tuntas dan memberi makna bagi Bapak Ibu, bagi UI, bagi mitra. Oke, itu saya kira. Nah, ini Bapak Ibu, penilaian administrasi perlu dicermati ya, walaupun sederhana, tapi karena banyak gugur tuh saya agak khawatir ya, kenapa biasanya kita dosen selalu buru-buru gitu. Nah, yang pertama penulisan sesuai template ya dan ketentuan panduan. Jadi jangan sampai ada template yang kosong ya, mungkin lupa ngisi itu. Jadi daftar pustaka walaupun tidak ditekankan jumlahnya berapa harus ada daftar pustaka ya, harus diisi gitu. Kemudian gunakan bahasa Indonesia tentu ya. Ada juga yang menggunakan bahasa Inggris dari prodi dari kompetensi bahasa Inggris mungkin lupa mereka. Jadi mengira kalau bahasa Inggris usulannya berbahasa Inggris mungkin nggak perlu ya. Jumlah kata sesuai dengan template, cek di template berapa jumlah katanya. Penulisan sitasi urut angka ya Bapak Ibu, urut angka konsisten penulisannya gitu. Jangan didobel, ada urut angka, ada nama tahun gitu ya, itu pasti gugur. Kemudian tim multidisiplin, dua bidang ilmu yang berbeda pada rumpun ilmu level 2, cek tim rumpun ilmu timnya, apakah sudah berbeda pada rumpun ilmu level 2. Minimal ya, rumpun ilmu level 2. Kemudian jenis mitra sasarannya sesuai dengan yang disampaikan tadi, ya. Mitra sasarannya, kelompok masyarakat ekonomi produktif, apa saja yang boleh, ya. Kemudian kelompok masyarakat umum apa saja, itu kalau sudah sesuai enggak apa-apa. Terus ada minimal 2 aspek kegiatan. Jadi aspek kegiatan ini membutuhkan kepakaran yang berbeda. Oke. Ya, jarak maksimum 200 kilo. Ya. Surat pernyataan kerjasama mitra dilengkapi dengan jumlah anggota. Kalau itu ada kalau itu kelompok ya. Kalau industri rumah tangga ya jumlah karyawannya, nama karyawannya ditulis. Ya. Tanda tangan harus asli. Ya, tanda tangan di atas materai 10.000. Boleh materai. Ya. Surat pernyataan originalitas usulan. Oke, secara biasa. Google Map ya. Kemudian rencana kegiatan dengan tahapan pelaksanaan direncanakan 8 bulan. Jadi nanti isi kolom jadwal 8 bulan ya. Jangan lebih dari itu ya. Atau jangan juga dikurangi, pokoknya isi aja 8 bulan gitu. Nah, penilaian substansi saya kira nggak perlu ini ya. Nah, terakhir Bapak Ibu ini adalah untuk membuat perancangan RAB Bapak Ibu ya. Untuk tahun sekarang itu masih sama dengan 2024 ini ya. Jadi eh, distribusinya adalah upah dan jasa itu 10% ya. Upah dan jasa ini bukan diarahkan kepada tim pelaksana dan juga bukan diarahkan untuk mitra, tapi diarahkan kepada yang membantu kita di lapangan, biasanya itu tenaga kasar ya, untuk bawakan apa, itu Rp80.000 per orang per hari, maksimal sebulan 20 hari kerja. Kemudian juga tim teknis, biasanya kalau kita menggunakan alat apa, misalnya membeli vacuum praying,
mereka kan harus dibayar dalam uji coba di lapangannya, menghidupkan, eh, mengerjakan dan sebagainya, dilatihkan tuh kita boleh bayar Rp25.000 per jam, sehari maksimal 3 jam gitu ya, sebulan 20 hari ya. Nah itu, jadi kita tidak lagi menggunakan narasumber, karena narasumber adalah kita sendiri sebagai dosen yang mempunyai kompetensi di bidang itu. Nah, kemudian komponen biaya teknologi ini, teknologi dan inovasi 50%. Jadi separuh anggaran diarahkan untuk membantu mitra dalam kebutuhan ipteknya ya. Apakah itu teknologi sederhana ya, apakah itu buku-buku, apakah itu modul, apakah aplikasi gitu ya. Jadi di komponen teknologi dan inovasi ini kita tidak dibenarkan untuk membantu konstruksi, itu tidak boleh ya Bapak Ibu ya. Membeli kendaraan, ya apalagi membeli tanah, ya, laptop itu tidak boleh, ya termasuk juga HP, ya pulsa itu nggak dibolehkan. Jadi selain itu memang, jadi diarahkan untuk teknologi dan inovasi yang dibutuhkan mitra. Kemudian biaya pelatihannya itu hanya 20%, ya. Pelatihan itu biasanya isinya kan konsumsi Bapak Ibu ya, konsumsi untuk mitra. Kemudian biaya perjalanan maksimal 15%, ini untuk Bapak Ibu tim, biaya ke lapangannya 15%, boleh dalam bentuk uang harian, boleh dalam bentuk sewa kendaraan, boleh dalam bentuk transport dan konsumsi ya. Jadi kalau uang harian diambil, maka transport dan konsumsi kan tidak ada gitu. Jadi silakan diatur agar bisa datang minimal 8 kali ke lokasi gitu. Nah, biaya lainnya 5% ini untuk pemenuhan luaran Bapak Ibu ya, buat video, publikasi, ya, mungkin hak cipta dan sebagainya. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya Bapak Ibu. Semoga ada manfaatnya penyampaian materi ini. Kemudian saya kembalikan dulu kepada moderator. Ya. Ya, terima kasih Prof. Ketut yang telah menyampaikan materinya yang sangat uh, luar biasa ya, dan mudah-mudahan banyak peminatnya nih tahun ini, dan kita juga banyak yang lolos ya Prof. Kalau tahun Iya. beberapa saja ya. Tadi namun beberapa ada yang memang tidak dibuka ya Prof ya untuk hibahnya ya. Ya. Uh, Terima kasih Prof. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu serta Zoom. Yang ingin menyampaikan pertanyaan dipersilakan raise hand atau melalui chat box. Di lapangan kita melihat. Ya silakan, mungkin ada yang ingin silakan Bapak Ibu. Tadi deadline-nya masih di bulan April. Ya, 7 April ya. 7 April ya. Jadi masih mau setelah Lebaran. Iya, setelah Lebaran. Ya. Jadi Pas kalau hari pulang kampung jangan lupa bawa laptop ya Bapak Ibu untuk atau ngedit-ngedit ya. Iya, silakan Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan terkait dengan mungkin apa namanya keanggotaan atau tadi ada apa namanya keterlibatan mahasiswa juga ya Prof ya untuk kegiatan Pengmasnya ya. Ya, ada 2 orang untuk program monotahun, kecuali kalau PMM itu kan 20 orang ya karena KKN. Ya. Maaf, saya boleh bertanya? Ya, silakan. Ya, saya ingin bertanya, sebelumnya saya dari FIB UI mengenai program pengabdian masyarakat yang menyasar kewirausahaan. Mungkin tadi fokusnya menjelaskan mengenai PMM dan PKM ya, Bapak. Saya ingin bertanya, itu kan butuh surat dari Pemda juga, dari pemerintah daerah. Nah, itu bagaimana ya Pak solusinya? Karena memang kita kan mendekati cuti Lebaran ya, eh, akhir bulan ini sampai tanggal 7. Karena itu memang persyaratan yang sangat urgent ya Pak. Kemudian yang kedua mengenai pengajuan pengabdian masyarakat yang menyasar desa binaan dan pengembangan kewilayahan. Nah, itu butuh SK Rektor mengenai desa itu di bawah binaan dari universitas. Itu bagaimana ya Pak? Terima kasih.
Ya, baik Prof. Tadi ada beberapa pertanyaan ya, salah satunya untuk surat dari mitra ya, dalam hal ini pemerintah daerah, apakah harus surat atau bisa korespondensi atau ya sejenisnya. Ya. Baik, terima kasih Mbak Ulan ya. Jadi untuk saat ini yang dibuka itu kan hanya program monotahun ya. Nah, program kewirausahaan ya, kan kewirausahaan itu mungkin maksudnya kewirausahaan berbasis mahasiswa, itu multi tahun itu nggak dibuka saat ini gitu ya. Nah, kemudian juga program desa binaan ya atau kewilayahan itu nggak dibuka saat ini. Nah, sehingga tidak diperlukan lagi harus minta SK rektor gitu ya. Nggak. Memang kalau dibuka tentu ya, desa binaan itu, penunjukan desa binaan membutuhkan surat pernyataan dari lembaga. Lembaga itu tidak mesti rektor, tetapi cukup ketua LPPM. Gitu. Jadi untuk program monotahun yang sekarang dibuka PKM ini tidak perlu ke pemerintah daerah ya. Dalam hal ini Pemda enggak, tapi langsung ke pemerintah desanya ya. Terutama PMM ya. PMM itu adalah KKN PPM kan mitranya desa. Nah, kalau PKM itu sendiri langsung ke mitra dia. Jadi kita tidak mampir ke desa tapi langsung ke mitra. Jadi kalau mitranya industri rumah tangga langsung kita bekerja sama dengan industri rumah tangga tersebut. Kalau mitranya ternyata posyandu langsung saja ke posyandunya. Jadi nanti surat kesepakatan kerjasamanya dengan mereka. Seperti itu. Tidak kita datang ke pemerintah daerah. Nah, kalau pemerintah daerah ini terkait dengan program multi tahun sebagai contoh umpamanya pemberdayaan wilayah itu wajib ya. Nah, harus ada kerjasama dengan pemerintah daerah. Nah, seperti itu eh, Mbak Ulan ya. Baik, Prof. Terima kasih. Baik, semangat ya. Terima Prof. Semoga jelas ya Mbak Wulan. Ada lagi Bapak Ibu pertanyaan untuk Prof. Ketut? Mungkin karena sekarang kan dibuka cuman monotahun ya, jadi mungkin tidak sulit untuk memahami ya, jadi cepat memahami dan tinggal menyusun proposal. Nanti libur perbaiki atau finalkan Ya, proposalnya. ya, ya. Mungkin juga saran untuk Bapak Ibu yang eh, sudah biasa mengajukan hibah Pengmas ke UI, bisa mengajukan juga ke Kemendikbudristek ya. Kurang lebih untuk apa namanya untuk template-nya sama. Kita juga ada mitra tadi yang sampaikan oleh Prof. Ketut bahwa mitranya tidak harus ke pemerintah daerah di level bupatinya gitu, langsung ke mitra yang memang jadi target sasaran kita. Katakan kalau ada posyandu ya langsung ke apa namanya ada posyandunya, ketua PKK-nya gitu ya, Ya, atau ya, mas ya kepala puskesmasnya atau kepala desa kepala desanya gitu, atau karang ya. tarunanya ya langsung karang tarunanya gitu ya. Seperti itu. Intinya mitranya tahu kalau kegiatan kita itu apa namanya berkolaborasi dengan mereka dan tentu juga sesuai dengan program prioritas dari mitra itu ya Prof ya. Ya, persis. Jadi memang kita harus datang langsung ke calon mitra sasaran, ya observasi, ngobrol-ngobrol dengan mereka, kebutuhan mereka tuh yang prioritas apa. Nah, itu. Kalau sudah menemukan dua masalah yang berbeda, itu kita bantu sebagai kebutuhan prioritas mereka. Gitu. Ya, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Saya mau tanya Pak Rohman. Silakan Prof. Ya, terima kasih Pak. Kalau misalnya mitranya puskesmas, itu apakah sama dengan sekolah? Hanya ditulis puskesmasnya saja, atau perlu 10 orang dari puskesmas tersebut disebutkan? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Prof. Yati ya. Jadi kalau puskesmas ya itu tidak perlu menyebutkan jumlah anggota ya sama dengan sekolah. Ya nanti judul PKM-nya ya PKM puskesmas apa di mana kan itu aja sebagai judulnya. Jadi di judul juga nggak perlu menyampaikan kegiatan. Nah cuma sudut pandang puskesmas itu jangan semata terkait dengan pengobatan ya pelayanan Ya, kesehatan. Ya mereka tapi juga. sebenarnya ya Pak, maaf warga aja nanti, tapi mungkin mitranya kan tidak tidak warga ya, tapi puskesmasnya atau bagaimana ya Pak? Nah Saya mau sekarang. ngambil di puskesmas satu puskesmas, Mm-mm. kemudian tapi sasaran kita ke kader dan warga gitu. Oh, kalau begitu, saran saya Ibu langsung ke kader, Bu ya.
Sehingga nanti Oh, di ke kadernya ya, ya, atau ke lurahnya, Bu Lurah. kadar ini di bawah lurah atau di bawah desa kan. Contoh Oh, posyandu, kadar posyandu yang mana ibu pilih umpamanya di satu desa oh, ada posyandu. j- Nanti jadi menyebutkan 10 kadernya gitu. ya, jadi Oh, sebutkan oke. kadar ya. Ada satu posyandu tuh bisa mungkin 5 tambah dengan Mhm. posyandu yang lain sebagai kadar jadi 10 dia gitu. Gitu ya. Semua semua yang 10 itu tanda tangan di atas materai atau hanya Enggak, cukup hanya, perwakilan? hanya satu aja yang menjadi Heeh. koordinator kadernya aja yang Oh gitu ya, tapi semua anggotanya 10 disebutkan gitu ya di dalam Nah, formulir mitranya ya Pak ya. ya persis ya. Jadi Oh ya hanya ya, dua posyandunya saja yang tanda tangan. baik baik. Terima kasih Pak Pak Ketut ya. Ya, Sorry. ya Pak Wid saya Pak Wid. Oh iya ya. Terima kasih Pak. Pak Roman makasih. Terima kasih Prof. Selanjutnya ini Prof. Herni Susanti. Prof. Santi silakan Prof. Selamat pagi Pak Prof. Wid. Selamat pagi juga Prof. Ya, silakan. Prof, saya mau bertanya terkait penggunaan hasil riset untuk Pengmas ini. Bagaimana jika status riset tersebut ongoing, Prof? Jadi masih dalam proses belum ada hasil, tetapi itu di Indonesian konteks gitu ya, Prof ya. Tetapi di konteks yang lain, ya, di negara yang lain itu sudah terbukti bagus gitu. Bagaimana menurut Prof untuk hal ini? Baik, terima kasih Prof. Herni. Jadi begini ya konsepnya sebenarnya. Eh, Pengabdian itu kan menghilirkan ya hasil riset untuk memberikan solusi kan gitu intinya. Hasil riset ini tidak selalu harus hasil riset si tim pengusul itu intinya. Jadi Hmm. seumpama Prof sudah melaksanakan riset sedang ongoing begitu ya. Tidak ada yang bisa disitasi dari hasil riset tersebut kan tidak bisa kita munculkan. Ya. Hmm. Tetapi kalau memunculkan judul risetnya barangkali tetap bisa saja ya bahwa solusi yang diberikan terkait dengan permasalahan A itu umpamanya merupakan hasil riset yang tim melaksanakan dalam riset yang berjudul ini gitu. Itu nanti di daftar pustaka munculkan dia judul risetnya. Oh gitu. Baik, Nah, jadi masih masih memungkinkan ya, Prof, gitu ya. masih Oh, memungkinkan ya. baik. Oke, terima kasih Prof Wid. Sama-sama. Ya baik, selanjutnya Pak Kleopas sepertinya mau bertanya Pak ya. Silakan Pak. Halo, pagi Pak Rahman, Prof. Ketut. Selamat Eh, pagi. saya Dr. Martin ya. Oh, Maaf, gitu. tadi saya agak terlambat ikut presentasinya. Mungkin pertanyaan saya hanya ini, Dok. Periode penelitian ini sampai proposal, sampai selesai, sampai publish itu berapa lama Pak dikasih kesempatan bagi kita ya? Oke, baik, Pak Dr. Martin ya. Jadi gini, kalau melihat dari periode usulan ya dulu ya, kita nanti sampai 7 April mengusulkannya kan gitu. Nah, Ya, umpamanya luarannya ya publikasi seperti itu, maka ditunggu sampai tahun depan. Jadi 2000, 2026. Oh ya. 2026 ya. Nanti ada apa namanya pengecekan ya pemenuhan luaran oleh Dikti ya. Apabila 2026 itu belum, nah, baru 2027 itu akan ada ah, apa namanya bahwa ada utangnya tuh kalau buka Bima tuh kelihatan masih berutang gitu ya. Iya, Itu 2027 ya. oke. Jadi usulan 2025 publikasinya ditunggu sampai 2026 Mhm. ya. Nanti 2027 kan buka proposal umpamanya ingin ngajukan itu kelihatan di sana hutangnya belum terbayar gitu ya. Iya, Kalau 2026 masih aman dia walaupun iya. belum publish ya gitu. Itu harus sampai publish atau cukup selesai penelitian? Soal ke publish kan nanti perlu waktu ya, Prof. Ketut ya. Ya, Lalu jadi bisa, gini. Ah, Sekarang kalau penelitian luaran apanya penelitian dasar nih fundamental ya.
Luaran wajibnya kan publikasi. Nah, Hmm. publikasi ini wajibnya kan pastilah sampai publish, bukan hanya pada tahap submit saja. Hmm. Itu nanti berproses saja karena setiap waktu Hmm. tetap dibuka di Bima. Kalau Bapak umpamanya selesai ada acceptance letternya, diupload lagi gitu. Kemajuan itu Hmm. akan dicek. Nah, Hmm. tentu ujung akhirnya kan pasti publish ya. Ya, Nah, kalau luaran wajib tuh begitu, kalau luaran tambahan ya enggak begitu diperhatikan. Ya. paling nggak submit itu udah ada buktinya ya, Ya, Prof. di tahun Hmm. sekarang umpamanya Bapak penelitian didanai ya, di tahun ini kita boleh submit saja. Udah cukup kok. Hmm. Di tahun berikutnya pasti ada review-review ya. Itu kalau nanti di cross check umpamanya sampai ya tidak sih pernah ada yang sampai dipanggil karena itu ya. Tapi kemajuan itu selalu kita upload di Bima. Karena itu kan selalu dibuka ya untuk mengupdate luaran kan itu. Oh, sudah ada beberapa review ya, screenshot hasil reviewnya di submit lagi di sana di bagian pemenuhan luaran. Nanti ada acceptance letternya di submit lagi, kan kelihatan kemajuannya itu. Ya, In progress. ya progresnya seperti itu. Jadi saya kira aman karena tidak ditunggu harus tahun ini dan tidak mungkin memang publikasi tahun ini. Sulit. Ya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Prof. Selanjutnya, Ya. Mbak Evi, ingin bertanya silakan. Terima kasih Pak Abdurrahman dan Prof. Prof, izin bertanya, Prof. Izin Baik, bertanya. Apa kedengeran, Prof, suara saya? bagus suaranya bagus. Ya, baik. Izin bertanya, Prof. Saya dari FKG, Prof. Biasanya di departemen saya, khususnya di konservasi gigi itu suka ada setiap tahunnya kita mengadakan pengabdian pada masyarakat per departemen seperti itu, Prof. Nah, yang jadi pertanyaan bagi saya, apakah untuk kali ini kan diminta ada kolaborasi perguruan tinggi gitu ya, Prof ya. Nah, apakah itu bisa terbatas pada luaran publikasinya, Prof, atau harus ikut dalam kegiatan Pengmas ini ya, Prof? Gitu. Itu aja ya, Bu. Ya, baik, Prof. Terima kasih, Prof. Nah, baik. Sekarang kita bicara skema yang dibuka. Ini kan boleh dibilang untuk UI itu berarti kan hanya dua ya, PKM dan PMM. Di PKM ya, kegiatan ibu tuh potensial sebenarnya di PKM ya. Di PKM itu tidak ada kewajiban berkolaborasi, namun boleh. Ya, tidak wajib namun boleh kolaborasi. Nah, kalau PMM yang KKN tuh wajib berkolaborasi. Nah, kalau disebut wajib itu memang mereka harus ikut dalam kegiatan, dalam merencanakan, dalam berkegiatan wajib, termasuk ikut dalam publikasi tentu saja. Nah, seperti itu. Jadi kalau Baik, mewajibkan, kalau ada kolaborasinya berarti ikut serta gitu aja intinya. Ya. baik, baik, Prof. Ini Prof kan rencananya di kegiatan ini kita akan mengadakan apa ya istilah pelatihan kepada para kader di masyarakat, khususnya kayak di kader puskesmas atau di sekolah-sekolah mengenai kesehatan gigi dan mulut yang berkaitan dengan kondisi narkoba gitu. Kebetulan kami akan melaksanakan Pengmas ini agak jauh, Prof. Jadi nanti harus disertakan surat eh, kesediaan untuk menanggung akomodasi gitu ya, Prof. Ya berarti ya. Nah, kan di sini kan kami akan mendidik beberapa kader untuk dalam waktu beberapa bulan mengenai kesehatan gigi dan bahaya narkoba. Ceritanya seperti itu. Kemudian nanti pada hari H Pengmasnya itu mereka akan diundang sebagai narasumber untuk untuk menjelaskan tentang ilmu yang sudah didapat selama ini dan ada undangan narasumber dari BNN seperti itu, Prof. Apakah kegiatan seperti ini dapat dikategorikan menjadi mitra dalam konteks skema Pengmas kali ini, Prof? Oke, baik. Yang pertama, pastikan dulu mitranya ya. Kalau terkait dengan masalah kesehatan gigi di sekolah juga boleh kan itu. Di puskesmas juga boleh untuk kadernya. Ya, kalau sekolah untuk siswanya lebih kepada pemahaman mereka kan itu.
Nah, sekarang kalau ada rencana untuk melatih kader, ya langsung saja mitranya adalah kader kesehatan di desa. Itu jumlahnya 10 orang. 10 orang, baik. Ya, 10 orang. Nanti akan dirancang kegiatannya yang menunjukkan bahwa mereka membutuhkan terkait dengan pemahaman kesehatan gigi ya, apakah itu konservasi dan sebagainya gitu ya, apakah itu gingivitis dan sebagainya, saya nggak begitu paham ya. 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 Nah, tetapi yang penting bahwa mereka membutuhkan kegiatan itu dulu. Baik. Baik, Ya, berarti ada gambaran awalnya memang mereka membutuhkan gitu ya, Prof ya. mereka membutuhkan. Kemudian karena membutuhkan terkait dengan itu berarti kan ada dua masalah yang harus diangkat di sana, yaitu sumber daya manusia kan gitu ya. Sumber daya manusia si posyandu kader ya terkait dengan pemahaman itu yang kedua ada bantuan teknologi terkait dengan kesehatan gigi. Jadi kalau mereka diarahkan untuk paham bagaimana ngecek kesehatan gigi siswa di sekolah itu kan bisa. Nah, itu baru satu bidang kegiatan yang terkait dengan bidang ibu. Nah, sekarang kan harus ada dua bidang kegiatan yang berbeda gitu ya. Nah, boleh saja satunya lagi adalah bagaimana kelembagaan posyandunya. Itu boleh ya. Nanti melibatkan teman sosial humaniora. Ya, jadi contoh maunya organisasi posyandu itu umpamanya tugas pokok fungsi mereka gitu. Itu boleh satu bidang lagi. Nah, sehingga ada dua bidang yang berbeda. Nah, nanti di dalam proposal itu tidak perlu menuliskan bahwa mereka nantinya akan diundang sebagai narasumber tuh enggak. Itu merupakan tujuan lain daripada kegiatan. Kan gitu ya. Yang penting mereka nanti agar ya terampil kan gitu sehingga nanti memungkinkan ibu undang mereka kan itu sebagai narasumber. Baik. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Atas penjelasan. Semoga jelas ya. Bapak Ibu ada lagi pertanyaan? Ya, jika tidak ada, kita cukupkan untuk sosialisasi pada pagi hari ini. Terima kasih Prof. Ketut yang telah menjelaskan terkait dengan hibah PNS pada pagi hari ini. Sebelum saya kembalikan ke MC, saya mau pantun dulu. Nanti dibantu cakep ya. Sahur pagi makan ketan. Cakep. Jangan lupa minum segelas. Cakep. Proposal Pengmas dikebut pelan biar mudik tetap tuntas. Wis, mantap. Ya, terima kasih. Silakan Jana. Terima kasih. Terima kasih Pak Laude. Terima kasih, Prof. Ya. Baik, terima kasih banyak kepada Prof. Ika Twitiana dan Pak Rahman atas sesi pemaparan dan diskusinya yang luar biasa. Maka dengan berakhirnya sesi sosialisasi pengabdian masyarakat Kemendikti Saintek tahun 2025 ini, maka berakhir pula rangkaian acara pada hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang terjadi selama acara ini berlangsung. Mari kita bertemu pada kesempatan baik lainnya. Saya Jana, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Bapak Ibu. Prof. Bapak Ibu. Prof. Ketut. Ya, Sampai jumpa lagi nggih, Prof. Ketut. Nggih, Bu Sarah. Nggih, ngiring.